Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan yang saya lakukan 2 hari ini, yaitu membuat sebuah alat gulung trafo, dan bentuknya adalah seperti ini. Ini beratnya sekitar berapa ini ya, 1,5 hingga 2 kilo ini ya, seperti ini. Dan bentuknya seperti ini, cara kerjanya ya seperti alat gulung trafo yang umum itu. Di sini saya mempergunakan kayu ya sebagai rangka ya. Jadi kayu kemudian dilubangin di sini dan di sini dengan lubang itu sekitar berapa ya? Kemarin lubangnya memakai 12 itu 10 ya, 10 mili ya, 10 mili. Dan saya untuk membuat lubang, untuk yang lubang ini saya pergunakan ini reamer seperti ini nih, pucuk reamer untuk membuat lubang di kayu. Saya sudah coba di besi kayak gini, ini terlalu kuat kalau untuk besi. Ini kalau kayu sangat efektif gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada yang ujung sini untuk ininya ya, tempat koker atau bobin ya. Kemudian di sini ada puteran, dan di sini ada ini switch untuk counter ya. Nah seperti ini untuk asnya. Di sini asnya itu saya kebetulan dapat bekas switch gear ya, switch gear TM typical, dan bentuknya seperti ini. Ini diameternya 9 mm. Nah, 9 mm, dan tinggal kita punya yang seperti ini untuk drat. Ini yang biasa buat itu sambungan gantung ke atas itu, saya lupa namanya apa, yang biasa untuk gedung, untuk peralatan dan lain-lain, yang agak besar ini ya. Kemudian itu dihaluskan, di gerinda sehingga bisa masuk ke sini dengan pas, dan kita pukul masuk sekitar 3 cm kalau nggak salah. Dan tersisa di sini untuk ujungnya ini 10 cm ya. Bisa diukur nih 10 cm alias 4 mili ya. 10 cm 4 mili, dan secara panjang keseluruhan dari ujung ke ujung itu 30 cm. Kemudian untuk panjang secara keseluruhan dari ujung ke sini atau tinggi ya, tingginya itu 26, dan untuk lebar rangkanya itu 16,5. dan seperti ini untuk kalau dilihat dari bawah ya. Nah, kenapa saya mempergunakan rumit seperti ini? Ini ada alasannya sendiri bagi saya ya membuat seperti ini, karena link ini bisa dilepas, ini bisa dilepas ini dari cara mengendorkan baut ini. Kemudian klem ini bisa dikondorkan, dan klem ini juga berfungsi sebagai pemegang ini ya, magnet speaker kecil yang saya pergunakan untuk mensensor dari reed switch yang ada di sini. Kenapa saya posisikan reed switchnya seperti ini, tidak malang begini? Ini karena ada alasannya, karena respon terbagus untuk keperluan counter ini posisinya seperti ini gitu. Jadi saya di sini punya opsi ini yang mau dipasang di sini atau di belakang atau di bawah. Tapi tentunya kalau misalkan saya pasang selain di posisi ini, saya harus menyesuaikan dengan posisi ini kerataan. Karena apa? Karena ketika dalam posisi seperti ini, saya anggap ini zero lilitan ya. Ketika saya putar, maka dia akan mendapatkan 1 lilit. Nah, patokan saya posisi ke atas ya, gitu. Tidak seperti ini atau ke bawah, tapi ke atas begini. Nah, maka ini harus saya posisikan sejajar dengan ini, ke atas sebagai 1 count. Jadi muter itu 1 lilit count, muter 1 lilit count, begitu seterusnya. Tuh.
Jadi bentuknya seperti ini. Teman-teman bilang ini jan welek gilani. Ya memang untuk AGT alat gulung trafo 1 ini saya buat seperti ini, dan inilah hasil pencapaian yang saya raih untuk membuatnya. Jadi perkiraan saya ini masih mampu, karena di sini ini tersedia space gini, ini masih mampu hingga kern 44 ya, masih mampu kan. Keperluannya ini kan untuk gulung trafo yang kecil-kecil saja di bawah 500 watt, berarti kita mainnya dengan kern 25, 28 dan 32 saja. Paling saya polnya 25 ya. Untuk menggunakan kern yang itu kecil, 5 ampere kecil gitu. Jadi konstruksinya seperti ini, sangat mudah, Anda bisa membuatnya, kreasikan sendiri, do it yourself. Pergunakan segala imajinasi dan improvisasi Anda untuk membuat sesuatu. Yang penting secara fungsi ini berguna. Oke, dari sini untuk hardware sudah saya jelaskan, dan penampakannya seperti ini, tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang lebar. Semua baut menggunakan baut gypsum yang panjangnya 5 cm ya, itu agar bisa tembus dan mencekram kuat antara bagian kayu satu dengan yang lain. Ada juga 1-2 yang menggunakan baut yang gypsum 2,5 ya, tapi lupa saya mana. Tapi semuanya ini yang panjang-panjang ya, panjangnya 5 cm. Jelas ya, baut gypsum ya. Kemudian cara saya untuk bagaimana memasang ini agar tidak pecah, tidak langsung saya skrupkan ke bawah gitu. Pertama adalah dibor dulu, dibor, baru setelah itu baru pasang begitu. Jadi kita dapatkan hasil pemasangan skrup tidak pecah gitu. Dan kenapa ada tongolan di sini ini ya, mengcover keperluan daripada posisi limit switch di sini. Jadi harus seperti ini, ya harus seperti ini, maka harus ada penahan ini gitu. Dan di sini berarti ini untuk high area save-nya di sini, ini berarti di sini nggak boleh. Kemudian untuk counter ini saya pergunakan counter ini ya, digital dari Tasbih ya. Ini seperti ini. Ini posisi saya bongkar ya, biar tahu, nggak usah unboxingan yang bikin penasaran. Langsung saja ini terpaksa memang harus dibongkar seperti ini, dan nanti ini akan disolderkan 2 kabel sebagai paralelan dari tombol count. Jadi tombol count kemudian kita paralelkan satu. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana respon daripada limit switch terhadap magnet di sini. Ini secara mekanisnya Anda bisa lihat ya. Ini bisa dilihat, kelihatan ya. Nah, posisinya seperti itu. Nah, seperti itu posisinya. Kemudian ini untuk avometer pada posisi 1 atau 10 sama aja. Ini difungsikan sebagai ini ya, lihat tes dari respon limit switch-nya ya. Ini reed switch bukan saklar lidi, bukan limit switch, sorry maaf. Saklar lidi. Nah, ini ya, ini posisi seperti ini. Ini bisa dilihat ya, ini nggak ada kebohongan di sini, ini langsung terhubung. Ini ketika posisi ini dia akan sensing, kemudian dia meninggalkan jauh magnetnya. Ini magnet berada di bawah, posisi bawah, kemudian ini 1 putaran, nah kontak lagi, itu aja seterusnya, maka dia akan memberikan sinyal count yang akan menambah hitungan. Kemudian di sini masalah yang belum terpecahkan tentunya dari cara seperti ini dengan menggunakan counter, apakah itu kalkulator, apakah ini, tentunya adalah bagaimana kalau saya ingin merapikan atau mengurangi lilitan, itu tidak bisa. Maka Anda harus melakukan perhitungannya sendiri. Nanti untuk alat seperti itu
akan saya buat dengan menggunakan Arduino yang bisa maju mundur, dan kalau mundur itu langsung mengurangi, tapi kalau maju itu menambah. Oke, dari sini sudah jelas ya. Dari sini kemudian saya akan mendemokan untuk masang kabel ini ke counter ini ya, ke counter tasbih ini. Ini saya lepas dulu. Ini saya fungsikan sebagai tatakan. Solder sudah panas. Kemudian saya akan pergunakan, ini ada kabel kecil sekali nih. Dulu saya belinya di Bekasi, ini kabel spesial nih, serabut kecil gini. Ini sangat spesial dan tinggal sedikit, ini hanya sekitar 30 cm. Ini sangat berguna untuk keperluan jumper kecil ya. Jadi dari sini kemudian akan saya solder. Kemudian titik soldernya di mana? Nah, titik soldernya ada di, kan ini kelihatan ya. Ini berarti ini sama ini. Ini sama ini. Kita coba dulu deh. Tapi sebelumnya kita coba, ini tadi kan hampir jatuh ya. Kita coba, ini nyala nggak? Ada part yang hilang nggak? Soalnya ini mirip kalkulator biasa aja, dan dia modelnya adalah fleksibel seperti itu. Dan ini langsung ada baterai 2 ini ya. Kecil ya. Itu ini harganya 17.000 di toko stasioner dekat rumah. Nah, bisa ya. Set. Nah, reset gitu aja. LED ini untuk menyalakan LED. Nah, itu nyala ya. Tapi sebaiknya LED-nya itu kita matikan. Mungkin yang baterai kecil tadi untuk LED-nya. Saya nggak tahu apakah LED ini akan mati setelah beberapa lama. Kemudian reset, dan dia bisa mati sendiri. Oke, dari sini berarti kita langsung saja solder ya. Ini zoomnya sampai berapa nih? Zoom 2,5 nih. Zoom 2,5. Wah, besar sekali ya. Nggak begitu kelihatan ya. Jangan jatuh lagi, nanti repot. Ini ada lubangnya, jadi bisa kita masukkan sini di belakang ya. Dia masuk. Ini pekerjaan SMD ini, dan sudah posisi siap solder. Kemudian kita solder. Bismillah. Harus kecil ya. Oke, bagus nih. Oke, sudah tersolder. Tinggal satunya lagi.
satunya cari yang satunya agak repot nih pemirsa, dapat paralelan dari sini. Ini kena tombol dong, coba pelajari dulu. Dia ada di belakang baterai ya, ini agak rumit nih, kita akalin dulu. Ini harus menggunakan cara ini. Ini untuk ujungnya kita lumurin dulu, tinting namanya, agar nanti nempel dengan sempurna. Dan ini untuk jalurnya. Oke, cukup segitu aja, asal nempel. Posisi tidur, nggak ganggu yang lain. Ya, sudah terpasang dengan sempurna seperti ini. Ini tinggal masukkan, diseselkan gitu ya. Ini lewat ini agar aman. Kayak jahit ya, sudah seperti ini di belakang. Dan jangan lupa dibuat stopper untuk ini agar kalau ketarik-tarik aman. Oke. Stoppernya cukup. Dan kita cek dia bisanya di mana. Nggak usah buat lubang, ininya untuk gelangnya udah saya buang, jadi langsung saja dimasukkan ke sisi ini, sisi ini ada lubang nih. Oke, tarik, dan ini nanti kalau ketarik-tarik tidak lari. Oh, masih lari. Perbaiki. Ini harusnya ada kayu atau apa gitu ya buat nahan, tapi coba ini diikatkan di sini aja deh, diikatkan di sini, nanti dapat ini kepala baut ini tidak lari. Nah, ini ke sini, kemudian ini jadi stopper. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal kita ambil ini sisi displaynya. Ini seperti kalkulator nih, kadang pas-pasan. Ini mungkin kan masih baru, masih oke-oke aja. Dan kita pasang menurut posisinya. Kemudian kita tutup. Sebelum kita tutup, ternyata saya salah posisi. Untuk kabelnya ini sebaiknya ke bawah. Tuker lagi. Ya memang harus dikoreksi kalau kita melakukan kesalahan. Oke, dan diselipkan kembali. Jadi kekuatannya ini adalah pada baut ini ya, casingnya nanti ya, karena tidak ada baut lagi, gini doang nempel. Kemudian ini ya, ini kan barang industri ya, buat harganya saja hanya 1,2 dolar, alias tadi beli 17.000. ini 17.000 udah dapat barang fungsional ya, kita siapkan ini. Di online ada yang harganya 14 atau 12.000, tapi kan di online ya, ini toko offline. Saya mikir nih, tadi posisinya ini sebelah kanan. Ini nahan apa ini? Ini nahan
display apa nahan ini? Sepertinya posisinya seperti ini, sama aja. Oh iya, udah seperti ini aja, tinggal uji. Buat kecil 2, dan Anda harus menggunakan OP Micro ya, yang 1 set. Kecil lagi ada. Sampai diem ya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa protol semua, pecah, dol. Ini harus pakai feel. Nah, sudah jadi ya, reset. Kemudian kita tes nih, dari ujung ini kalau ketemu ini harusnya kontak nih, ting ting, tuh ting ting ting. Coba nih kabelnya jelek. Oh, ini kabelnya harus dikupas nih, karena ketutup nih. Kita perbarui untuk buang sial. Saya biasa melakukan itu untuk buang sial, harus diperbarui ujung kabel. Ya, fungsi ya. Nah, tinggal disambung ke limit switch di sini. Oke, untuk zoomnya saya kembalikan. Kemudian, nah, ini tinggal disambungkan ke limit switch. Oke, sambungkan ke limit switch. Jadi, dan kita posisikan berdiri. Kemudian untuk counter saya akan taruh ya, nanti ini counter di securing. Tuh, jatuh, jangan sampai ngubet. Memang kecepatannya berapa sih? Oke, reset. Nah, reset ini ya, bisa dilihat ya, 0 ya, kelihatan nggak? Soalnya tuh lihat tulisannya kecil banget ya. Tuh 1. Ini agak kesini biar kelihatan putarannya. 2, 3, 4, 5. Coba kalau dipercepat gimana? Kalau agak cepat ngitungnya, kacau nggak ya? Saya kira presisi ya. Tahu-tahu udah 20 lilitan. Jadi dengan begini, dengan memasang counter, nih menurut pengalaman saya sebagai pengguna ya, kalau saya melakukan gulung manual, maka konsentrasi saya harus 2. Pertama, konsentrasi saya adalah bagaimana cara membuat lilitan saya rapi. Kedua, saya harus konsentrasi pada jumlah hitungan. Nah, ini adalah yang susah ya kadang. Kemudian tentunya dengan begini, kita dengan ada counter, kita bisa konsentrasi pada kerapian dari gulungan, dari kerapian lilitan. Sedangkan untuk hitungannya kita bisa lihat sambil lalu, bisa dilihat sesekali gitu loh maksudnya. Gitu pemirsa. Jadi udah jadi ya, ini tinggal ini dirapi-rapikan lah gitu. Kemudian tadi sebelumnya saya juga mempergunakan
akan mempergunakan, maksud saya, skenario kedua nih, bagaimana kalau menggunakan kalkulator. Kalau menggunakan kalkulator tentunya adalah kita serikan tombol ini ya, kon ini, tombol kon, sorry, kita serikan dari sensor switch ini ke sama dengan. Gimana caranya? Pokoknya Anda harus bisa nyolder ke sama dengan ini. Kalau enggak seperti itu, baik apapun counter ini, apapun kalkulator, berarti Anda harus membuat sebuah mekanisme bagaimana caranya agar putaran Anda yang putaran ini dari putaran as ini agar bisa menekan tombol sama dengan tersebut sehingga menciptakan hitungan atau tombol count pada counter seperti itu, pemirsa. Ya, demikian tentang review dan cara pasang untuk counter tasbih ya, sebagai counter mesin gulung trafo manual buatan sendiri, AGT1 buatan saya di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga tayangan ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya, menggulung trafo OT yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam ngoprek. Oh, tadi saya belum menjelaskan ya. Ini fungsinya kenapa harus dibuat seperti ini. Nah, ini ada ceritanya dari awalnya. Ide awalnya adalah kalau misalkan saya malas untuk mengangkur dari ini kaki-kaki ini, maka saya tinggal masukkan baterai bekas yang ukuran segede ini atau yang kecil atau gimana pun caranya. Kemudian ini kita ganjel, nah, dia akan diam. Tuh, dan seperti ini pemirsa, ini setup sudah jadinya seperti ini ya, kon tuh. Dua, kelihatan nggak tuh? 3, 4, 11, kalau dibolak balik 12, 13, ini kan posisinya di sini keong-keong. Itu pemirsa, udah jadi ya, ini siap digunakan. Tinggal saya matikan agar as pemutar ini linknya ke sana tuh, saya lem aja nanti, lem besi, agar di suatu hari saya bisa untuk bongkar-bongkar ini. Nah, jadi ya, siap digunakan untuk AGT1 alat gulung trafo buatan saya, Ngoprek di Rumah YouTube. Terima kasih.